Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Mazmur 27 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan adalah benteng hidup umat-Nya. Agar kita bisa dan dapat menghadapi tahun baru 2025 ini dengan tetap optimis yang sudah kita jalani lebih dari seminggu ini, maka apabila juga kita menginginkan hidup yang tetap dipenuhi dengan sukacita, adalah karena Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu selalu melindungi dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memeliharakan hidup kita. Nas renungan tentang firman Tuhan ini jelas merupakan suatu ungkapan iman dari pemazmur, yaitu Raja Daud, yang sungguh sangat hebat. Dia tidak takut terhadap masalah apapun karena mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Allah adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub itu benteng hidupnya yang melindungi Raja Daud dari segala macam ancaman dan mara bahaya. Di dalam menjalani hidup kita di tahun baru ini dapat diibaratkan bahwa kita bagaikan sedang memasuki sebuah hutan belantara yang tidak kita ketahui apa isi hutannya itu. Ada kemungkinan bahwa di dalam hutan penuh onak berduri dan binatang buas bisa saja membinasakan orang-orang yang melewati hutan itu. Akan tetapi bisa saja di dalam hutan banyak sekali kemungkinan ditemukan bahan-bahan makanan dan buah-buahan. Maka hendaknya kita harus mampu mencontoh meneladani iman percaya Daud kepada Tuhan Allah. Pemazmur ini sungguh dia mau memberikan contoh teladan iman yang dia rasakan, tidak pernah merasa takut dalam menghadapi segala jenis mara bahaya atau ancaman dalam kehidupannya sebagai seorang raja. Sehingga pada saat kita juga bisa memasuki bagaikan hutan belantara di masa depan kita itu, maka kita dapat memasukinya dengan tetap penuh optimisme dan diliputi dengan sukacita bahagia, karena kita mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Allah selalu beserta dengan kita. Entah saat kita menghadapi onak berduri dan adanya segala sesuatu yang sangat membuat kita bisa saja nyaris berputus asa, maka kita akan menemukan banyak bahan yang sungguh boleh memulihkan keberadaan kita untuk menjalin hubungan kedekatan dengan pertolongan Roh Kudus dengan Tuhan Allah pencipta, pemelihara dan sang pemilik atas hidup dan mati kita, dan kita tetap mengimani bahwa Tuhan adalah yang menolong kita. Tuhan Yesus adalah yang membimbing kita untuk senantiasa kita dapat mengatasi segala permasalahan apapun yang sering dan masih saja bisa mengganggu kehidupan kita ini. Kita harus berani mengatakan, aku tidak takut karena Tuhan adalah benteng hidupku. Di dalam memasuki
minggu yang tentu saja di masa-masa minggu ketiga setelah nanti kita lewati maupun yang sedang kita alami di tahun baru 2025. Maka selain kita tetap optimis dan penuh semangat karena mengimani bahwa Tuhan adalah kota benteng kita, maka biarlah kita juga mempunyai kerinduan untuk tinggal diam dan berlindung di rumah Tuhan atau dalam naungan Tuhan Allah Bapa di surga seumur hidup kita. Kalau kita mau tinggal di rumah Tuhan, itu berarti bahwa kita juga harus mau hidup mengikuti segala aturan, peraturan maupun kebenaran firman-Nya itu dengan tata tertib yang Tuhan tetapkan bagi kita, atau mau melaksanakan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan secara rela hati tanpa adanya unsur keterpaksaan. Kalau bisa demikian, maka kita dapat menikmati kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita dan keluarga kita untuk selamanya. Bahkan janji keselamatan kekal juga akan kita nikmati di masa depan. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini memang mau mengingatkan kita supaya setiap pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus di dalam menjalani hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun kehidupan kita, umat milik Tuhan ini, khususnya di tahun baru yang sudah kita masuki pada minggu-minggu yang kedua jelang minggu yang ketiga, nantinya semuanya hendaknya kita boleh mempunyai iman seperti iman percaya Raja Daud sang pemazmur ini, supaya kita tidak pernah takut dalam menghadapi segala macam mara dan bahaya, karena mengimani bahwa Tuhan adalah kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Tuhan itu begitu baik yang selalu berkenan hadir menolong kita, mengantarkan kita kepada suatu kehidupan yang dipenuhi dengan keindahan. Kita harus berseru hanya dalam namanya saja, sebagaimana juga diungkapkan dalam Mazmur 34 ayat 9 ini. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kami tidak bisa kami hidupi oleh diri kami sendiri. Kami mau hidup untuk Tuhan, dan kami mau mati untuk Tuhan, karena hidup dan mati kami bukan milik diri kami sendiri. Sambutlah harapan dan doa kami ini Bapa, dan kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus.